Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Aprisgiarto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko dan ketidakpastian mata kuliah manajemen risiko. Saya dari kelas Agribisnis Hortikultura 2 semester 6. NIM saya 03 05 19 0104. Ya, lanjut teman-teman. Yang materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian resiko dan ketidakpastian, macam-macam resiko, teknik pengambilan keputusan ketidakpastian. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian resiko dan ketidakpastian. Menurut Depertin tahun 1983 menyatakan bahwa kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuatan keputusan. Menurut Robinson dan Barry, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pembisnis selaku pengambil keputusan. Menurut Johan Putro menyatakan risiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Menurut Kontur, ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang mencangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Lanjut ke materi 2, yaitu macam-macam resiko. Ya, macam-macam resiko terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, resiko berdasarkan sifat. Yang kedua, resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Yang ketiga yaitu resiko berdasarkan asal timbulnya. Risiko berdasarkan sifat, risiko spekulatif atau spekulatif risk, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal menguntungkan. Contohnya seperti dalam piutang, membangun proyek, manual produk dan sebagainya. Untuk risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yaitu risiko yang dapat dialihkan, seperti risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Kemudian risiko berdasarkan asal timbulnya, risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya ada risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operator, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement dan sebagainya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Teknik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada teknik optimasi, teknik analisis risiko, dan ada teknik pendugaan atau peramalan, yaitu bahwa optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya.
Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Selanjutnya, teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Karena dalam setiap kegiatan seperti kegiatan konstruksi pasti ada beberapa kegiatan ketidakpastian. Faktor ketidakpastian ini yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Yang ketiga tadi, teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan operasional jangka pendek dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.